Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Ade Wijaya, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai apa itu epilepsi. Epilepsi merupakan suatu kondisi kelainan kelistrikan di otak yang biasanya ditandai dengan kejang berulang. Epilepsi bisa disebabkan oleh faktor keturunan, faktor genetik, penyakit bawaan, tetapi epilepsi juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit yang didapat. Contohnya pada pasien-pasien dengan riwayat cedera kepala berat, pada pasien dengan riwayat stroke, infeksi otak, maupun pasien dengan tumor otak. Epilepsi ini bukan suatu penyakit yang menular. Orang-orang yang memiliki riwayat anggota keluarga dengan epilepsi, misalnya pada orang tua atau saudara kandung, tentu meningkatkan resiko seseorang menderita epilepsi. Selain itu, jika orang tersebut memiliki riwayat stroke, memiliki riwayat infeksi otak, memiliki riwayat cedera kepala, juga peluang seseorang tersebut untuk menderita epilepsi akan semakin besar. Nah, selain hal-hal yang meningkatkan resiko terjadinya epilepsi, penting juga bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kejang pada penderita epilepsi. Nah, hal ini ada 3 yang utama, yaitu jika kurang tidur, cahaya berkedip-kedip, maupun kelelahan. 3 faktor ini akan meningkatkan resiko seorang penderita epilepsi untuk mengalami sebuah kejang. Berdasarkan jenis kejang atau jenis bangkitannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bangkitan umum dan bangkitan vokal. Bangkitan umum ini biasanya ditandai dengan kejang kelojotan di seluruh tubuh, bisa disertai mulut berbusa, lidah tergigit, mengompol, dan pasiennya mengalami gangguan kesadaran. Selain itu, bangkitan umum dapat berupa bengong, tidak respon terhadap panggilan, maupun tiba-tiba terjatuh. Bentuk yang kedua yaitu bangkitan vokal. Pada bangkitan atau kejang vokal ini, kelojotan dan kaku terjadi pada salah satu anggota tubuh. Jadi sebelah satu sisi tubuh, atau kejang kelojotan pada tangan saja. Nah, pada kejang vokal ini pasiennya bisa tetap sadar maupun tidak sadar. Pada beberapa kasus, kejang vokal dapat berkembang menjadi kejang umum. Jika Anda menemui pasien dengan kejang, maka yang harus dilakukan adalah pertama, tetap tenang. Yang kedua, baringkan posisi pasien di tempat yang aman dan jauhkan pasien dari benda tajam ataupun benda-benda berbahaya yang lainnya. Yang kedua adalah pasien diposisikan berbaring miring ke samping untuk mencegah terjadinya tersedak. Lalu longgarkan pakaian pasien pada bagian yang ketat, terutama di area leher. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut dan jangan coba menghentikan gerakan pasien. Tetap tenang dan tetap dampingi pasien karena sebagian besar kejang ini akan berhenti dalam beberapa menit. Segera hubungi ambulan atau bawa pasien ke rumah sakit apabila kejang berlangsung lebih dari 5 menit, kejang berulang, kejang terjadi pertama kali, kejang disertai gangguan pernafasan, maupun kejang yang terjadi pada ibu hamil maupun orang-orang yang mengalami cedera. Memang tidak semua penderita epilepsi dapat sembuh total, tetapi tidak perlu khawatir karena sebagian besar penderita epilepsi dapat terkontrol dengan obat. Artinya, kejang dapat dicegah atau tidak muncul apabila pasien mengkonsumsi obat secara teratur. Obat anti kejang atau obat anti epilepsi ini tidak boleh
di-stop atau dihentikan tanpa petunjuk atau arahan dari dokter. Nah, selain dengan obat, kejang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya dapat dicegah dengan menghindari pencetusnya, menghindari kelelahan, menghindari kurang tidur, menghindari cahaya yang berkedip-kedip. Nah, selain itu pada kondisi tertentu, misalkan epilepsi yang disebabkan oleh tumor otak, maka tumor otaknya juga harus diobati. Pada kondisi khusus di mana kejang tidak dapat teratasi dengan pemberian obat-obatan, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.